Halo semuanya, selamat siang. Kami di sini sedang melaksanakan sebuah podcast tentang moderasi beragama. Dan di sini namaku adalah Bintang dan ini teman saya. Saya Nataya Fatulasyi. Dan di samping saya ada narasumber tentang moderasi beragama. Silakan, namanya siapa, Mas? Nama saya Yohanes Sri Cahaya Kurniawan. Kami di sini akan melaksanakan sebuah podcast mengenai moderasi beragama antar agama yang akan kita mulai dengan Mas Yohanes selaku mahasiswa Fakultas Hukum semester 3. Oke, pertama-tama Mas Yohanes boleh cerita sedikit nggak tentang Mas Yohanes ini tuh di kehidupan ini tuh tinggalnya tuh di lingkup apa, terus dibesarkannya tuh kayak gimana sama orang tua Mas Yohanes, terus kayak di lingkup agama kayak gimana, apakah gimana-gimana gitu, tolong bisa dijelaskan. Mungkin bisa dimulai dari sekolah dulu ya, Mas. Boleh. Sekolah dulu saya dari SD sampai SMA, TK sampai SD itu di lingkup Katolik, dan itu menurut saya baik dalam artian membuat pondasi agama bagi saya. Terus kemudian di SMP sampai SMA saya mencoba untuk berbaur dengan yang lain dengan bersekolah di negeri gitu, dan lanjut di kuliah juga. Untuk di lingkungan keluarga sendiri, saya dibesarkan di lingkungan keluarga yang cukup agamis gitu ya, bisa dikatakan. Mulai dari kegiatan di gereja maupun di lingkungan saya itu disuruh terus. Awalnya tuh kayak terpaksa, tapi ya itu menjadi kebutuhan bagi saya lama-lama, kayak oh gini ya, ternyata ketemu nyamannya juga gitu, kayak ternyata butuh juga gitu. Terus kayak itu sih. Terus juga saya lumayan aktif di SMP, SMA, dan kuliah ini yang fokusnya di komunitas Katolik gitu sih. Oh, berarti kayak semisal Masnya ini berarti dari awal sampai akhir tuh menyadari bahwa agama sendiri itu sangat amat penting bagi diri sendiri ya. Iya, agama penting, sebenarnya agama cuma jadi wadah sih ya gitu. Lalu menurutnya Mas Yohanes sebagai seorang Katolik, ada nggak sih nilai-nilai atau ajaran yang benar-benar berpengaruh dalam dirinya Mas Yohanes dari kecil sampai sekarang? Mungkin ajaran yang paling berkesan dan berpengaruh bagi saya mungkin kasih ya. Kasih itu menurut saya general sih, banyak bisa diartikan gitu. Dengan kasih kita mungkin bisa maafkan, kita bisa merangkul orang-orang yang membutuhkan, kita bisa lebih aware terhadap sekitar gitu sih. Dan itu menurut saya berpengaruh banget terhadap saya, kayak saya menjadi lebih mungkin bisa menjadi lebih sabar, lebih bisa mengampuni orang yang menyakiti hati saya bisa menjadi lebih dewasa gitu dengan itu. Berarti kayak hal ini tuh benar-benar mengajari Mas untuk cara mengontrol emosi ya? Ya, terutama emosi dan ya banyak hal sih. Ya. Lalu menurut Mas Yohanes itu pandangan Mas Yohanes sendiri terhadap toleransi beragama itu bagaimana ya? Mungkin kalau toleransi di Indonesia sebenarnya udah cukup bagus, tapi mungkin beberapa ada oknum atau orang-orang yang belum sadar, belum aware terhadap pentingnya toleransi sendiri. Sebenarnya kayak toleransi kan penting ya untuk di kehidupan yang majemuk kayak kita, yang kayak multikultural gitu, kayak itu sih, kayak belum banyak yang aware gitu tentang toleransi gitu. Padahal toleransi itu dibutuhkan biar kehidupan bermasyarakat, biar kita kayak itu berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Namun kayak masih gitu sih ditemukan yang belum yang gitu. kurang-kurang gitu ya. Jadi menurut Mas Yohanes sendiri tuh kayak toleransinya itu di Indonesia tuh kayak benar-benar minim ya. Soalnya kayak banyak oknum-oknum yang terlalu menggunakan alat digital contohnya kayak untuk mengolok-olok agama lain, padahal seluruh agama itu mengajarkan yang baik-baik ya. Iya benar Mas. Menurut saya pun juga kesadaran akan toleransi itu tumbuh dari diri sendiri, dan itu
dipupuk dan dibina emang dari kecil sih, dari lingkungan gitu. Kalau memang dia emang nggak diajarin, emang nggak dipupuk untuk toleransi atau peduli terhadap yang berbeda gitu, kayak ya nggak bakal bisa. Dan itu apalagi semakin bertambahnya usia kita, kayak kayak kan kayak makin tua kita kayak makin punya prinsip gitu ya. Kalau prinsip kita gini ya gini, kalau itu udah salah dari awal gitu kan, ya udah sampai akhir pasti kayak gitu terus gitu. Bener. Jadi kayak misal kayak kita dari kecil itu diajarinya sama orang tua kita tuh kayak diacuh-acuhin gitu, nggak ada kayak kamu tuh kalau ketemu orang kayak gini nanti tuh harus kayak gini, itu memang susah ya Mas, karena emang kita dari awal emang dari kecil itu harus dibimbing oleh yang namanya seorang orang tua, apalagi kita juga makhluk manusia beragama, jadi dengan adanya orang tua dan agama mungkin kita bisa menjadikan diri kita sendiri itu kayak paham artinya perbedaan. Lalu kita jadi seorang manusia, apalagi kita kan di Indonesia ini tuh yang agamanya itu banyak. Nah, Mas Yohanes sendiri itu semisal kayak apa hal yang akan Mas Yohanes lakukan ketika tahu teman Mas Yohanes sendiri itu kayak jadi kayak dalang dari sifat provokatif untuk agama lain gitu? Mungkin saya kayak bakal mencoba merangkul, kayak memberitahu, kayak memberi insight gitu, kayak ini gini, kayak berusaha untuk menyadarkan gitu, kayak. Tapi kalau misal dia emang udah nggak bisa ya berarti emang itu di luar kendali saya. Dan saya juga bakal mungkin mengajak teman saya yang mungkin lebih apa ya, lebih bisa merangkul, mungkin kata-katanya bisa lebih masuk ke dia untuk ke apa ya, untuk ya biar menjaga toleransi itu sendiri, biar aware terhadap perbedaan gitu sih Mas. Soalnya emang di Indonesia sendiri tuh banyak, apalagi kayak di kuliahan ini tuh banyak banget kayak orang-orang yang aduh kayak aku tuh nggak selek sama orang ini karena orang ini gini-gini, padahal tuh ya emang dari awal tuh kita lahir seperti ini tuh karena emang selain jalan pilihan karena kita sudah membuat pondasi di hati kita kayak dengan adanya agama ini aku tuh juga baik. Jadi kayak misal semua agama itu memang mengajarkan yang baik-baik. Jadi emang kalau ada seseorang yang provokatif ataupun orang-orang yang jahat itu mungkin karena memang dari dirinya sendiri tuh emang sudah menguatkan hati kayak ah ini nggak cocok, ini harus kayak gini-gini, itu emang tercela sekali sih. Terus nah semisal ada yang salah paham nih terhadap kita dan itu orang yang beda sama kita, kayak misal ada orang beragama lain kayak kayak ah kamu tuh gini deh, kamu tuh nggak cocok kayak gini-gini, terus apalagi dalam itu tuh dalam lingkup kayak musyawarah gitu loh. Nah dalam posisi itu tuh Mas Yohanes ini berbeda pendapat sama si orang tersebut, itu orang tersebut ini tuh kayak bener-bener memojokkan Mas Yohanes gitu loh, gara-gara Mas Yohanes tuh berbeda dengan pendapat dia, apalagi dalam hal ini tuh kayak dia tuh bawa-bawa agama gitu. Nah itu menurut Mas Yohanes gimana? Kalau menurut saya sendiri, saya akan apa ya, menyampaikan baik buruknya pendapat saya, kayak saya bakal menjabarkan semua, ibaratnya kayak saya bakal ngupas tuntas lah, kayak pendapat saya itu ini gini, ntar ya udah keputusan tetap di mereka. Dan menurut saya kayak saya nggak bakal apa ya, mengusahakan pendapat saya yang paling benar, kayak ya udah nggak apa-apa itu urusan dia. Dan menurut saya kayak mengalah bukan berarti kalah sih menurut Iya, saya. ya, jadi emang harus kayak karena ini dalam sistem musyawarah sebisa mungkin kita menjaga diri kita untuk tetap berkepala dingin, karena emang kalaupun mengalah tapi kita tidak menjabarkan kayak sebaiknya tuh gini dengan lebih baik-baik, itu tuh tetap aja kayak kurangnya gitu ya Mas, karena emang apalagi orang yang dimaksud itu bener-bener ngotot, jadi kayak sebisa mungkin kita tuh harus tetap kepala dingin dan untuk menjelaskan dengan lebih lembut untuk biar suasananya cair, tidak semakin mencekam. Untuk kayak sekarang saya akan memindahkan Mbak Nataya ya. Lanjut ya Mas, ini kita sharing aja ya. Menyambung ke tadi kan Masnya sekolah TK,
TK ke TKSD. itu di lingkungan yang Katolik. Ya. Nah setelahnya itu pindah ke negeri ya. Ya. Nah itu kan pasti banyak tuh yang berbeda agama gitu. Nah aku tanya dulu Mas, dulu itu pasti itu di sekolahannya Mas itu yang kayak agamanya Katolik itu tuh minim atau banyak gitu? Berarti pas udah ke negeri ya Mbak? Iya udah ke negeri. Lumayan sih kayak 20-30-an gitu dalam satu angkatan. Kayak sebenarnya enggak yang sedikit banget sih, itu Iya. sudah lumayan sih menurut saya. Oh gitu iya. sih. Kalau untuk pelajaran agamanya gitu ada nggak yang khusus untuk Katolik sendiri, Islam sendiri gitu, ada nggak? Oh ada, kayak untuk agama, pelajaran agama nanti kayak baru dipisah Kak. Oh Kayak, iya. kan yang muslim banyak, muslim nanti di kelas, nanti yang kayak non muslim nanti di ada kelas tersendiri gitu. Dan menurut saya proper juga sih, misal kayak ada acara keagamaan kita gitu, kayak Iya. kita tuh kayak yang Katolik juga ikut gitu kayak di Oh, luar iya. gitu. Jadi kayak walaupun negeri masih proper gitu loh, kayak kegiatan keagamaannya gitu masih terbina gitu. Jadi kayak nggak yang lepas banget gitu ibaratnya gitu. Jadi juga merasa dirangkul gitu ya, Iya, nggak benar. tersendirikan karena Iya. beda. Oh oke. Aku lanjut ke misal, nggak misal. Saat kan aku sering lihat nih komen-komen di media sosial kalau misal ada public figure yang dia itu dari Islam pindah ke Katolik. Nah itu tuh pandangan murtad gitu ya misalnya, itu tuh pandangan netizen tuh kayak pada negatif gitu. Beda lagi kalau dia tuh dari agama lain ke Islam. Nah itu tuh pandangannya Mas tuh gimana, tanggapannya dari hal itu? Kalau tanggapan saya mungkin dulu pas awal-awal kayak main sosmed gitu kayak kesel gitu ya, tapi kayak semakin bertambah usia gitu kayak saya kayak oh ya udah, maksudnya banyak kan manusia kan banyak tipenya juga Iya. kan ya kayak. Nah menurut saya kayak menghujat itu tindakan kayak mereka belum apa ya, kayak mereka mungkin kayak belum mengerti ya. Iya. Mungkin kayak belum mengerti lebih dalam gitu kali ya yang agamanya. Dan itu kesadaran itu sebenarnya tumbuh dari dalam diri sendiri sih Mbak. Kayak jadi kayak dari kecil kayak dipupuk oleh keluarganya, lingkungannya, itu bakal bertumbuh dan bisa menghargai. Kalau nggak bisa ya berarti dapat disimpulkan berarti dari kecil emang nggak dipupuk gitu. Iya, toleransinya kurang Ya, gitu ya. benar. Oke, satu pertanyaan lagi ya Mas. Gimana Mas itu mendefinisikan sikap moderat dalam kehidupan sehari-hari ini? Cara saya mendeskripsikan mungkin dengan saya memandang kemajemukan multikultural perbedaan itu sebagai hal yang indah, bukan sebagai ancaman bagi saya. Karena apa ya, kalau hidup cuma homogen itu doang juga nggak bakal indah. Iya. Perlu adanya variasi, selama variasi itu emang baik dan benar gitu ya Kak. Jadi Kak, Iya. ya harus muncul toleransi dalam diri sendiri sih Kak, itu untuk memandang itu baik gitu. Karena kalau perbedaan itu malah semakin apa? Semakin itu loh. Kalau perbedaan itu semakin apa sih? Bervariasi gitu Ya, loh. bervariasi, Iya. beda-beda gitu. Lanjut. Ya, mungkin cukup sampai di sini aja untuk berbincang-bincang santai kita. Terima kasih semuanya sudah mau mendengarkan perbincangan kita pada siang hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.